mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan tegas melarang kita umat Islam ini untuk menikah dengan orang di luar Islam. Lihat ayatnya. Wala, dan janganlah kalian tankihul musyrikat, menikahi perempuan musyrik, perempuan yang menyekutukan Allah. Ini jangan. Walaupun dia cantik, walaupun dia kaya, walaupun dia memikat hatimu. Dan ayatnya hatta yu'minna, baru kalian boleh menikahi wanita tersebut kalau dia mau beriman. Jadi kalau dia mau bersyahadat, kalau dia mau berislam, luar biasa pahalamu mengajak dia masuk Islam dan kalian nikahi ya. Jadi pernikahan itu adalah perkara agama, tidak bisa kemudian kita bertoleransi di situ. Ya, toleransi itu ada batasnya. Kalau sudah perkara agama, maka nikahan termasuk urusan agama. Tidak bisa kemudian menikah membawa agama masing-masing. Jadi ini kalian pegang teguh, ini Quran ini adalah pedoman kalian. Nanti kita akan ditanya di kubur, wama imamuka, apa pedoman hidupmu? Jawabannya Al-Qur'anu imami. Al-Quran menjadi imam, menjadi peta kehidupan, petunjuk arahku. Di Quran inilah. Jadi menentukan segala sesuatu, benar salahnya itu di patokannya adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Ketika tidak terdapat dalam Quran dan hadis, maka ada fatwa para ulama. Jadi anak-anak semua tentang jodoh ini sudah diatur. Jangan mengatasnamakan cinta, mengatasnamakan sayang, mengatasnamakan kepentingan sesaat kalian sampai berani menggadaikan agamanya. Nauzubillah min dzalik. Jadi Allah berikan kalian kecantikan, ketampanan, ini nikmat yang harus disyukuri. Dengan cara apa? Jangan kemudian mencari pasangan di luar Islam. Ya. Jadi jelas Allah katakan wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kalian menikahi musyrikat, perempuan-perempuan musyrik, perempuan-perempuan yang tidak percaya kepada Islam. Kalau bahasanya non muslim. Jangan, kata Allah, hatta yu'min, baru kalian boleh menikahinya kalau dia mau beriman, bersyahadat. Wala amatun mu'minatun, perhatikan ini laki-laki, wala amatun mu'minatun, ya. Dan budak perempuan yang beriman, walaupun buruk rupanya, walaupun dia seorang budak, karena dulu di awal Islam masih ada perbudakan. Jadi budak itu seperti barang, boleh dijual ya. Manusia budak itu boleh dijual. Tapi Abu Bakar dulu membebaskan perbudakan.
begitu Abu Bakar menjadi khalifah, menjadi presiden pada waktu itu, ya, maka dia membebaskan, tidak ada budak, dihapus oleh Abu Bakar As-Siddiq, luar biasa, ya. Jadi wala amatun mu'minatun, sekalipun budak tapi beriman, khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Itu lebih baik kau pilih jadi pasanganmu, jadi jodohmu, ya, walau daripada memilih seorang musyrik, perempuan musyrik, perempuan non muslim, walaupun memikat hatimu. Jadi walaupun perempuan ini sangat cantik, sangat memikat hati, ya, sangat kau sayangi, tapi tidak beriman, jangan kau pilih. Yang kau pilih itu walaupun dia seorang budak, buruk rupanya, hitam kulitnya, ya, tetapi lihatlah imannya di situ, ya, imannya. Nah, kemudian perempuan sekarang nih. Perempuan. Tadi laki-laki itu disindir laki-laki, ya. Laki-laki pilihlah wanita yang beriman. Jangan engkau jatuhkan cintamu kepada perempuan yang tidak beriman. Kecuali kau bisa dia bawa masuk ke dalam Islam. Nah, sekarang perempuan. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wahai perempuan, jangan kau nikahi laki-laki yang musyrikin, yang menyekutukan Allah, yang tidak beriman, hatta yu'minu, kecuali ia mau beriman. Ajak dia, ayo kakak, kalau Sida sungguh-sungguh sama saya, ayo bersahadat, ayo kita ke penghulu, ayo kita ke Islam Center, kita bersahadat di sana. Nah, itu baru boleh, ya. Jangan kemudian melihat cowok tampan, berharta, datang midang pakai mobil, ya, kemudian kalian jatuh cintanya di situ, tanpa kalian pikir dia itu orang beriman atau tidak. Nauzubillah min. Jadi pikir-pikir, karena kalian hidup menikah itu tidak setahun 2 tahun, tapi seumur hidup, bahkan sampai ke dalam surga. Karena kita ini hidup bukan di dunia saja, kita akan hidup kembali di akhirat itu. Kalau kita bagus meladeni hidup ini, maka hidup kita di akhirat itu lebih bahagia lagi. Tapi kalau kita gagal hidup di dunia ini membawa iman, maka begitu masuk kubur disiksa, di akhirat masukkan neraka. Nauzubillah min. Jadi dari sekarang kalian sudah siapkan diri, mental kalian, jangan mudah terpengaruh dengan penampilan zahir saja, bawa mobil ganteng, tapi tanyakan, kakak bisa sholat enggak, kakak kenal Islam enggak, kakak kenal Rasulullah enggak, kakak kenal Allah enggak, ditanya itu. Ini enggak ditanya begitu, ditanya punya mobil berapa, rumahmu gimana, ya. Terus nanti kalau kita nikah bulan madu kemana, itu yang ditanyain, ya. Tanyain dia bagaimana nanti kalau kita hidup ini bisa enggak kita sama-sama pergi sholat, ya, parkir mobil kita di masjid gitu, ya. Kemudian kita sering-sering hadir majelis ilmu, indah sekali gitu, ya. Nah, terus ya, jadi tidak apa-apa, pilih yang kaya, pilih yang sukses, tetapi dia juga beriman. Ini jelas ayatnya. Nah, seandainya tidak ada pilihan yang tadi itu, tidak ada pilihan yang ganteng, kaya, muslim, taat gitu, ya. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum, ya. Seandainya pilihannya hanya ada budak, hitam kulitnya, maaf, jelek rupanya, miskin, nggak punya apa-apa, tapi beriman. Nah, kan tadi sudah nyari, ya, sudah nyari yang ganteng, yang kaya, yang Islam, yang bagus, tapi nggak ketemu. Tapi ada yang budak, tapi dia rajin ibadah, taat pada Allah. Itu lebih baik kau pilih daripada laki-laki tampan, kaya raya, tapi tidak beriman. Ini walau a'jabakum,
walaupun dia memikat hatimu, walaupun dia menjatuhkan hatimu, walaupun dia itu merenggut cintamu, gitu ya. Walaupun laki-laki itu memikat hatimu tapi dia tidak beriman, stop, jangan. Ya. Oke, jadi hati-hati ya anak-anakku semua, karena hidup kalian ini kan tidak setahun 2 tahun, tapi kita hidup ini sepanjang hayat. Kenapa? Oke, sudah. Perhatikan lagi sedikit ya. Ulaika yad'una ilan nar. Kalau kalian pilih, perhatian. Kalau kalian pilih wanita musyrik, kalian pilih laki-laki musyrik, naudzubillah, yad'una ilan nar. Itu membawamu ke dalam neraka. Kemudian wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Sedangkan Allah mengajakmu, menyuruhmu menuju surga dan ampunannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Allah jelaskan tanda-tanda kebesarannya ya, supaya kalian ini selalu ingat. Nah, itu maksudnya. Jangan sampai tertipu ya, ingat terus. Jadi tanyakan, Allah suka enggak dengan calon pasangan saya ini, gitu ya. Rasulullah suka enggak dengan pasangan saya ini? Tanyakan kepada Allah, tanyakan pada Rasul Allah, karena Rasulullah adalah pemimpin kita, pemimpin akidah kita, ya. Maka kita harus tanyakan ke situ. Kan kemarin kita sudah Isra Mi'raj kan? Kita sudah bulan Rajab. Jadi sebulan penuh kita sudah mempelajari bagaimana sosok Rasulullah yang sempurna itu bisa melalui cobaan dan ujian hidupnya dengan baik, sukses, dan dia kembali ke bumi ini membawa perintah sholat 5 waktu. Jadi pilihlah keluarga, carilah pemimpin-pemimpinmu yang selalu mengenal Tuhannya lewat sholat. Demikian. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya satu ayat ini ya untuk kita pedomani. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.